Nasib ribuan guru swasta kategori R1D yang telah lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahun 2021 masih belum jelas hingga saat ini. Mereka mengadu nasibnya melalui rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 1 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, Kepala BKN Profesor Zudan Arif menjelaskan sebanyak 1.420 guru swasta di Jawa Tengah bisa diangkat atau mendapatkan formasi. Namun hal ini tergantung dari pemerintah daerah apakah akan mengusulkan formasi atau tidak. Ia juga menyebutkan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir untuk mengusulkan atau menyelesaikan persoalan PPPK melalui mekanisme afirmasi dari negara. Sehingga bupati, wali kota maupun gubernur diharapkan untuk segera mengusulkan formasi masing-masing untuk penempatan formasi. Tahun ini dan tahun depan seperti apa? Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, tahun ini P3K harus selesai. Ya. Honorer afirmasinya terakhir tahun ini. Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka ini disebut dengan afirmasi dari negara. Dan tahun ini terakhir. Maka saya minta rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota segera mengusulkan untuk P3K paruh waktu. Ya, ASN yang P3K paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan nomor induk pegawai P3K dan setelah itu gubernur, bupati, wali kota membuat SK P3K paruh waktu. Ya menjadi perhatian karena daerah tidak mengajukan formasinya. Kita itu tidak bisa mengangkat ASN bila tidak minta formasi. Terutama yang dulu R1, ya, yang formasinya belum tersedia. Tes dulu formasinya belum tersedia, harus dimintakan. Sementara itu Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi menyambut baik langkah cepat BKN. Ia menilai para guru tersebut telah menunggu sejak tahun 2021 sangat layak untuk segera diangkat. Ia juga menyebutkan bahwa pengangkatan guru secara paruh waktu menjadi solusi transisi. Muhdi menegaskan jika terus menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap guru honorer. Kendati demikian, pihaknya masih meragukan pemerintah daerah benar-benar akan menjalankan kewajiban tersebut atau tidak. Pihaknya juga mendorong komitmen daerah tidak setengah-setengah mengingat ada guru yang masih menunggu selama 4 tahun. Berapa kali raker dan masih ada miss lah katakanlah, beliau langsung berkenan hadir secara pribadi. Sesuai tadi saya kuncinya, R1, R2, R3 wajib, termasuk R1D ini, karena mereka sudah ikut tes bahkan lulus, tinggal dapat formasi. Karena wajib berarti kan tidak boleh tidak dong. Ya. Lalu yang R4, R5, ya kita harap mereka juga diajukan. Karena apa? Kalau tidak menurut saya PHK dia. Padahal kemungkinan PHK tadi yang banyak dijelaskan oleh beliau, ekonomi akan terpengaruh. Tapi yang tidak kalah penting, bisa jadi karena sampai dari dulu sampai sekarang juga mereka dibayar toh paruh waktu boleh membayar sesuai kemampuan. Menurut saya itu solusi sebanyak angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.